Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan ketiga mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu mengenai peta minda atau biasa disebut dengan peta pikiran atau mind mapping. Peta minda ini termasuk KD 3.2, jadi kalian harus bisa menerapkan metode peta minda di kehidupan kalian sehari-hari. Untuk pembahasan di peta minda, kalian nanti akan membahas mengenai pengertian peta minda, yang kedua manfaat peta minda, yang ketiga tahapan pembuatannya. Nanti Ibu kasih contoh bagaimana tahapan pembuatan peta minda. Tolong diperhatikan baik-baik supaya kalian bisa memahami dan mempraktikannya dengan baik. Yang keempat, penerapan peta minda di kehidupan sehari-hari. Setelah ini silahkan kalian catat materinya dan pahami baik-baik materinya. Untuk yang pertama, kita akan membahas pengertian peta minda supaya kalian paham apa sih peta minda itu. Apalagi yang asing dengan kata peta minda. Biasanya kalian cuma mendengar kata peta aja, tapi kalau peta minda itu beda lagi ya. Kalau peta minda itu lebih ke cara kalian atau salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir kalian. Jadi ketika kalian punya ide atau proses berpikir, kalian punya memikirkan suatu hal, kalian bisa memvisualkannya. Visual itu apa? Visual itu kan yang terlihat. Kalian bisa menggambarkannya, menggambarkan ide kalian sehingga lebih menarik. Peta minda ini dibuat oleh Tony Buzan tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Jadi dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa otak kita itu menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang, sehingga jika dilihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan rantingnya. Ini filosofi dari peta minda. Jadi menurut Tony Buzan, kalian bisa lihat di gambar itu ada gambar pohon. Ini contoh ininya ya. Jadi contoh sekilas tentang gambaran dari Tony Buzan. Jadi dia menggambarkan bahwa cara kerja otak kita itu dalam bentuk cabang-cabang. Misalnya ada cabang utama, terus cabang-cabang lainnya sehingga bercabang-cabang. Itu ya, dalam menyimpan informasi sehingga mudah ditangkap. Silahkan kalian perhatikan selanjutnya. Peta minda ini membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks. Cukup dengan satu gambar. Misalnya kalau ditulis, kalian mencatat dari A sampai Z, biasanya kan bosen dalam bentuk kata-kata semua. Poin-poin utamanya kalian bisa bentuk dalam bentuk gambar atau peta minda. Jadi dalam satu gambar sudah mencakup semua. Misalnya kalian membahas bab minggu kemarin tentang logika dan algoritma komputer. Kalian satu bab itu misalnya dibuat dalam satu gambar, poin-poin pentingnya. Sifat peta minda itu divergen dan membentuk cabang. Jadi divergen itu bercabang-cabang ya. Jadi bersifat kreativitas kalian. Jadi
melatih kreativitas kalian dan membentuk cabang dan ranting dalam bentuk hierarki sehingga membantu secara alami dan pelan-pelan membuat peta pemikiran tentang suatu hal. Jadi banyak hal yang bisa kalian buat dalam bentuk peta minda. Selanjutnya, peta minda ini dapat dibuat dengan atau tanpa perangkat lunak. Jadi kalian bisa menggambar langsung peta minda tentang apapun itu bisa langsung menggunakan tangan kalian. Jadi berkreasi langsung ya, misalnya di buku gambar kalian menggambar atau dengan menggunakan perangkat lunak atau software atau aplikasi. Contoh perangkat lunak yang biasanya diinstal di komputer itu biasanya aplikasi FreeMind atau Xmind. Tapi karena kita daring, jadi nanti kita aplikasikannya yang tanpa perangkat lunak atau kalian menggambar secara langsung peta mindanya. Ingat ya, kalau kita menggunakan aplikasi biasanya ada aplikasinya FreeMind atau Xmind. Selanjutnya, manfaat peta minda. Ini manfaat peta minda untuk diri kita ya. Yang pertama, yang paling penting itu merangsang bekerjanya otak kiri dan kanan secara sinergis. Jadi otak kiri dan kanan kalian saling bersinergi bersamaan. Jadi membentuk peta minda. Yang kedua, membebaskan diri dari jeratan aturan ketika mengawali belajar. Misalnya kalau pembelajaran kan mencatat misalnya dari awal sampai akhir. Jadi di sini untuk membuat peta minda kalian bebas menggunakan apapun, meluapkan ide kalian. Yang ketiga, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Keempat, membuat kerangka rencana. Jadi ada kerangka rencananya, ada ceritanya. Yang kelima, mengembangkan sebuah ide. Jadi dari ide utama sampai cabang-cabangnya. Yang keenam, membuat perencanaan sasaran pribadi. Ketujuh, meringkas isi sebuah buku. Jadi misalnya kalian buku catatan kalian misalnya dari halaman 1 sampai 3 bisa kalian ringkas dalam satu gambar peta minda sehingga kalian mudah untuk menghafalnya atau memahaminya. Yang kedelapan, menyenangkan dan mudah diingat. Biasanya kita kalau melihat ringkasan dalam bentuk gambar itu mudah diingat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahap pembuatan peta minda. Perhatikan baik-baik tahapannya. Jadi kalian harus bisa, jangan sampai keliru mengenai tahapan pembuatan peta minda. Jangan sampai ini urutannya harus sudah sesuai ya. 1, 2, 3. Jangan sampai 2 dulu atau 3 dulu atau 3, 2, 1, 2, 3, 1. Tapi harus dari yang ke 1 terlebih dahulu, yaitu membuat tema dahulu atau membuat subjek atau judul. Jadi yang pertama kalian lakukan, tentukan subjeknya dulu, judul yang akan dibahas. Tuliskan di bagian tengah peta minda karena akan menjadi center. Center itu berarti pusat dalam peta minda. Pokoknya tema itu bagian utama. Yang kedua, subtema. Jadi setelah kalian bikin tema, buatlah cabang-cabangnya. Identifikasi setiap cabang-cabang yang mungkin ada dalam tema tersebut. Yang ketiga, setelah bikin cabang, kalian buat sub-sub
item. Jadi dari subtema bikin cabang lagi jadi sub-sub item. Jadi cabang dari cabang utama. Ya, cabangnya dari cabang kedua ya. Dari subtema dikembangkan lagi sub-sub item yang mungkin muncul sehingga lebih lengkap dan detail. Masih bingung? Mari kita lihat contohnya. Contohnya misalnya tema utamanya misalnya liburan keluarga. Itu tema utama ya. Ada di tengah center atau pusatnya. Kemudian kita buat sub tema, cabang dari tema. Itu ada misalnya liburan keluarga ngapain aja. Kita bentuk ke sub temanya. Misalnya buat aktivitas ngapain aja nanti pas liburan, perlengkapan apa aja yang akan dibawa, tujuannya kemana aja, dan siapa saja yang ikut. Nih dari subtema kalian kembangkan lagi jadi sub-sub item. Misalnya aktivitas, subtema aktivitas, kembangkan lagi jadi sub-sub itemnya, misalnya berenang, olahraga, mendaki. Terus perlengkapannya apa aja, misalnya baju renang, bola, matras. Terus tujuannya kemana aja liburan keluarga, ke pantai, ke gunung, ke waterboom, atau kemana aja. Siapa aja yang ikut di liburan keluarga, misalnya ayah kamu, ibu, dan adik. Itu ya, ingat, ada tema utama, terus bercabang lagi jadi subtema, terus dari subtema bercabang lagi itu menjadi sub-sub item. Jadi harus ada 3 itu. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir itu penerapan peta minda. Penerapan peta minda. Peta minda dapat diterapkan di segala aktivitas dan segala bidang, terutama kita ya di bidang pendidikan. Jadi bisa dibuat ketika kalian mencatat atau merangkum materi sehingga mudah dipahami gitu ya. Jadi kalian kalau misalnya pusing dengan materi yang terlalu banyak, kalian bisa membuat peta minda. Ini contoh peta minda. Ini yang 2 gambar ini contoh hasil pengerjaan dari kakak kelas kamu. Jadi bebas ya imajinasinya, gak hanya ini. Kalian bisa berimajinasi yang lain, gak harus ngikutin ini, gak harus mengikuti contoh. Kalian bisa berimajinasi, misalnya mau membuat apa, kemudian dikembangkan. Paham mengenai peta minda? Kalau sudah paham, kalian tugasnya untuk materi ketiga ini silahkan kalian catat materi yang tadi sudah Ibu jelaskan dan pahami baik-baik materinya ya. Jangan hanya dicatat tapi dipahami juga. Yang kedua, buat peta minda. Dengan gambarnya bebas ya, nggak harus seperti contoh tadi, tapi kalian bisa berimajinasi apapun itu. Misalnya bikin bunga atau bikin apapun itu ya. Di buku gambar atau kertas HVS. Atau kalau misalnya nggak ada, kalian bisa cari kertas apapun itu yang lebar, terus kalian bisa warnai dengan pensil warna agar lebih bagus. Jadi kalian buat peta mindanya sesuai dengan tema yang Ibu buat, yaitu kegiatan sehari-hari kalian atau daily activities kalian.
dari hari Senin sampai Minggu. Subtemanya itu harinya Senin sampai Jumat karena biasanya sama, jadi Senin sampai Jumat itu bisa kalian gabung subtemanya ya. Terus Sabtu atau dan Minggu, atau mau setiap hari kalian bikin cabang 7 Senin sampai hari Minggu. Terus bikin lagi sub-sub itemnya. Nah, di tiap hari itu kalian bikin sub-sub item. Misalnya hari Senin, kegiatan kalian ngapain? Yang pertama, misalnya bikin lagi cabang. Bangun tidur. Kedua, mandi. Bangun tidur, sholat, mandi. Terus apa? Sampai tidur lagi. Gitu ya. Silahkan sesuaikan dengan kegiatan sehari hari kamu. Jadi jangan ngikutin temennya. Tapi ini kan kegiatan kamu sehari-hari. Berarti sesuaikan dengan kegiatan kamu sehari-hari. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung hubungi Ibu via WA atau via email. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.